Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Adil Zulwahdi, NIM 21 10 10 38, dari kelas MBS 21 EHP. Pada kali ini kami menyelesaikan tugas, yaitu matkul strategi manajemen, yang mana tugasnya ialah membuat sebuah short video yang berisi tentang latar belakang, review strategi, dan bagaimana perspektif dalam syariahnya gitu. Nah, adapun yang pertama itu tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Fadli Azka. Baiklah, di sini saya Fadli Azka akan menjelaskan tentang latar belakang yang sudah dipaparkan sedikit oleh saudara kita Adil Zulwahdi tadi, yang mana kali ini saya akan sedikit memberikan kilas balik di mana awal asal mula dan sejarah-sejarah singkat dari PT Gudang Garam tersebut. PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1998 di Kota Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan oleh Choa Jien Hue atau Surya Wono Wijoyo. Awalnya perusahaan ini hanya mempekerjakan 50 orang dan memproduksi berjalan dari rumah ke rumah. Hanya produksi ini tidak sampai ke firma, masih dalam kondisi di rumah. Dan kelanjutannya ialah Inghwe mengganti nama perusahaannya menjadi pabrik rokok Cap Gudang Garam. Perlu teman-teman ketahui faktanya bahwasanya Surya Wono Wijoyo atau Inghwe berasal dari sebuah perusahaan rokok yang mana beliau itu karena kinerja yang tinggi akan di sebuah perusahaan rokok itu, beliau diangkat sebagai direktur. Ketika beliau menjadi direktur, beliau meninggalkan zona nyaman tersebut dan memilih untuk membangun sebuah pabrik rokok sendiri. Yang inilah yang disebut dengan PT Gudang Garam yang akan kami bahas lebih lanjut. Gudang Garam membuka 2 unit lahan baru, dan pada tahun 1969 Gudang Garam berubah industri dari rumah tangga menjadi firma. Pada tahun 1990 Gudang Garam mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini PT Gudang Garam Tbk memiliki 2 direktorat produksi, yaitu Direktorat Sigaret Kretek Tangan dan Direktorat Sigaret Kretek Mesin. Mungkin sedikit kilasan bahwasanya sekarang Gudang Garam sudah dipegang oleh anak owner dari Surya Wono Wijoyo, yang mana bernama Susilo Wono Wijoyo. Beliau sudah mengembangkan lebih banyak tentang bagaimana produksi dan juga strategi-strategi dalam menangkat atau membuat perusahaan Gudang Garam ini lebih maju lagi. PT Gudang Garam memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh saudara kita Adil Zulwahdi. Sekarang kita masuk ke kelebihan dari PT Gudang Garam ini, dari strateginya. Yang pertama itu tentang memiliki strategi pemasaran yang lebih baik dan sistematis yang dapat memenuhi operasi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang produknya ini terkenal dan berkualitas gitu. Jadi bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya yang lain gitu. Yang ketiga, PT Gudang Garam memiliki 2 direktorat produksi, yang mana yang pertama itu Direktorat Sigaret Kretek Tangan, kemudian yang kedua Direktorat Sigaret Kretek Mesin, yang memungkinkan perusahaan ini untuk memproduksi berbagai jenis rokok itu lebih banyak gitu, khususnya di rokok kretek. Nah, adapun kelemahan dari strategi PT Gudang Garam ini itu tentang kurangnya dukungan dari manajemen kepada karyawan PT Gudang Garam tersebut. Yang kedua, PT Gudang Garam kurang memanfaatkan teknologi digital, karena pada zaman sekarang ini
banyak di kalangan kita itu perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan teknologi gitu. Sementara PT Gudang Garam masih menggunakan sumber daya manusia yang bekerjanya menggunakan tangan. Kemudian selanjutnya PT Gudang Garam perlu menerapkan strategi yang tidak konvensional agar lebih aktif memutarkan kelebihan cashnya yang ada dan untuk ditanamkan kepada investasi itu, agar sebuah perusahaan ini akan menjadi lebih besar lagi ke depannya. Nah, dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam ini memiliki kelebihan dalam strategi pemasaran produksi yang berkualitas. Itu adalah kunci yang pertama. Namun memiliki kelemahan dan kelebihan. Dukungan dari manajemen karyawan itu agak kurang dari PT Gudang Garam ini, dan juga tidak menerapkan strategi konvensional yang tidak konvensional gitu, agar bisa kita tuh memanfaatkan kelebihan cash kita yang kita miliki. Namun setelah kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, PT Gudang Garam ini memiliki pesaing yang cukup yang luar biasa gitu. Adapun yang pertama itu tentang PT HM atau Sempurna, kemudian PT Jarum, yang ketiga itu PT Bentul International Investama. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari sebuah PT ini. Nah, jadi begitulah teman-teman semuanya berkaitan tentang strategi manajemen yang dimiliki oleh PT Gudang Garam ini. Nah, selanjutnya itu tentang menurut perspektif Islam gitu. Bagaimana? Nah, nanti akan diterangkan oleh saudara kita yakni Muhammad Farid. Kepada dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan dari presentasi dari teman saya tadi, Edriza Wahdi dan juga Fadi Aska. Nah, di sini saya dikhususkan untuk membahas tentang perspektif Islam. Dalam hal ini kan sungguh agak jeli yang kita dengar karena ini kita membahas tentang rokok kan. Nah, tapi juga kita akan jelaskan sini dalam perspektif syariah itu gimana sih pandangan tentang PT Gudang Garam ini. Nah, jadi bisnis rokok dapat menjadi perdebatan itu antara ulama dan para ulama lainnya. Nah, jadi di setiap tempat itu berbeda-berbeda pendapat antara rokok ini bagaimana hukumnya, mau halal atau haram atau makruh. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif Islam dalam sedikit dalil dan hadis yang kita ambil dari Syekh Mufti yang berada di Mesir. Nah, beliau mengatakan bahwa rokok itu jelas-jelas haram bagi mereka. Nah, terus juga ada dari Syekh yang di Arab Saudi yang mengatakan bahwa rokok itu juga haram bagi mereka, karena bahkan ketika ada imam yang pengen sholat tapi dia merokok, nah itu nggak disahin tuh sama orang Arabnya karena dia merokok dan itu nggak boleh untuk memimpin sholat. Jadi teman-teman, sekarang kita bahas di Indonesianya karena PT Gudang Garam ini di Indonesia. Jadi bagaimana pendapat ulama Indonesia nih tentang rokok? Nah, jadi ternyata Majelis Ulama Indonesia itu juga mengharamkan rokok. Namun bagi ibu-ibu hamil, bagi anak-anak, bagi orang yang sakit, nah terus bagi orang yang umurnya jauh di bawah 18 tahun. Nah, itu dikatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun bagi orang yang sehat-sehat saja, yang nggak sakit, nggak mengandung, nah itu dia dihalalkan tuh rokoknya, tapi nggak halal, tapi di makruh di pertengahan tuh, tapi nggak sampai halal. Nah, kita tahu tidak ada dalil secara langsung mengharamkan rokok dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu pandangan Islam itu terhadap jual beli rokok dapat berbeda-beda dan tergantung di daerah masing-masing. Maksudnya
maksudnya di negara masing-masing dan pendapat ulama masing-masing, karena juga ada sebagian ustadz atau ulama yang merokok. Jadi itu membuat sebagian orang berpendapat bahwa rokok itu juga boleh karena ustadz dan ulamanya juga merokok. Nah, itu. Oke, dalam konteks PT Gudang Garam, perusahaan tersebut bergerak di industri rokok yang dapat menjadi perdebatan nih dalam perspektif Islam. Namun PT Gudang Garam yang ternyata itu telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini agak sedikit buat kita terkejut, di mana yang sesuatu menjadi perdebatan yang begitu kuat namun mendapat sertifikasi halal dari MUI Indonesia. Ini sungguh agak aneh, tapi ya mau gimana lagi karena kita di Indonesia. Nah, untuk produk-produk rokoknya itu dapat sertifikasi halal. Selain itu, PT Gudang Garam juga memperoleh sertifikasi ISO yang dimana itu untuk sistem manajemen mutu dan ISO untuk sistem manajemen lingkungan. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam itu telah memperhatikan dari aspek-aspek syariah dalam kualitas bisnisnya. Dan kalau nggak salah, PT Gudang Garam juga pernah mensupport sebuah acara yang dimana acara itu tentang keislaman atau acara besar Islam. Nah, jadi agak aneh nih kita dengarnya, tapi ya mau gimana lagi, itu udah keputusan dari MUI. Kemudian dalam hal manajemen strategi, PT Gudang Garam dapat mengembangkan strategi yang lebih berorientasi pada nilai-nilai syariah seperti memperhatikan kesehatan konsumen. Nah, ini saya agak terkejut bahwa PT Gudang Garam tuh perusahaan rokok juga memperhatikan kesehatan konsumen tuh. Itu agak aneh, tapi ternyata PT Gudang Garam melakukan itu tuh. Dan lingkungan ternyata. Jadi memperhatikan lingkungan mungkin bisa jadi rokok yang dihisap oleh Gudang Garam ini, maksudnya produknya itu mungkin asapnya sedikit atau asapnya itu nggak terlalu banyak sehingga membuat lingkungan tuh kayak busuk atau bau-bau rokok yang mengganggu gitu. Nah, serta dia memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, namun ada peluang dari masyarakat yang nganggur sehingga dapat pekerjaan tuh dari PT Gudang Garam, sehingga itu juga merupakan hasil yang bisa membuat pengangguran di Indonesia ini agak sedikit berkurang gitu. Tapi tetap saja rokok itu makruh menurut Indonesia dan menurut Mesir, Arab lainnya itu haram. Nah, untuk akhirnya PT Gudang Garam juga dapat memperhatikan aspek-aspek keadilan dalam bisnisnya serta memberikan upah yang layak tuh bagi karyawannya. Dengan demikian, PT Gudang Garam dapat mengembangkan tuh manajemen strategi yang lebih berorientasi pada nilai-nilai syariah dan memperhatikan aspek-aspek kualitas dalam bisnisnya. Nah, jadi teman-teman, itulah dalam perspektif Islam tentang PT Gudang Garam produk rokoknya. Oke teman-teman, hanya segitu yang bisa kami jelaskan, baik dari latar belakangnya, dari macam-macam kelebihan dan kekurangannya, dan juga dalam perspektif Islam. Nah, jadi sini kami ingin menyimpulkan nih hasil dari diskusi kami dan juga menyimpulkan tentang manajemen strategi yang dibuat oleh PT Gudang Garam ini. Jadi PT Gudang Garam ini juga kita tahu punya kelebihan dan pemasaran, juga sistematis yang mempengaruhi operasi perusahaan, dan juga PT Gudang Garam juga punya setiap kadang ada acara dia juga mensupport itu dan memasarkan produk-produknya di situ. Dan tapi perlu kita ketahui juga bahwa PT Gudang Garam juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu dalam pendukungan manajemen kepada karyawan itu agak kurang. Jadi PT Gudang Garam harus meningkatkan itu karena itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Kemudian PT Gudang Garam juga kurang memanfaatkan teknologi digital dalam strategi bisnisnya. Itu kurang dia gunakan dan dia manfaatkan karena teknologi sekarang sudah jauh berkembang dan bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari
strategi manajemen oleh PT Gudang Garam ini, tapi tetap teman-teman, di sini saya memberi pesan kepada teman-teman bahwa rokok itu tidak boleh. Karena apa? Karena rokok mengganggu kesehatan, membuang-buang. Nah, jadi teman-teman tidak bisa menabung untuk nikah. Jadi syarat saya sendiri untuk teman-teman tidak merokok, karena rokok haram menurut Mufti Mesir. Oke, itu saja dari saya dan teman-teman saya. Saya mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.